Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini berjudul Getih Sedulur. Part kali ini merupakan part yang pertama, namun cerita ini merupakan kelanjutan dari cerita yang telah kemarin ya teman-teman. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Oh ya, cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Indah. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Puas sekarang kamu, Mas. Bilang sama ibumu, bukan aku yang mandul, tapi anaknya. Teriak seorang wanita kepada pria yang ada di depannya. Kala itu mereka berdua bertemu di salah satu rumah sakit yang ada di ibu kota, guna melihat hasil pemeriksaan. Terpaksa wanita yang kerap dipanggil Wijayanti memilih jalan tersebut. Lama membina rumah tangga tidak juga membuat rahimnya terisi oleh janin yang sangat diharapkan. Sementara caci dari keluarga terus tersaji, memojokkan dirinya sebagai seorang wanita mandul. Cari wanita yang sempurna, jangan wanita mandul. Ibu itu mau gendong cucu. Begitulah ucapan mertuanya menghadik ke rumah tangga mereka, tanpa sedikit pun memikirkan perasaan Yanti. Suami yang bernama Wanto itu pun seakan menutup mata, hanyut dalam bisik sesat ibunya sendiri. Iya benar, dia ibumu, Mas, tapi tolong sedikit saja kamu jaga perasaanku. Kamu apa-apa minta cerai, ibu nyuruh cerai. Berkali-kali juga kata itu terucap oleh Yanti, dengan sedikit harapan Wanto akan mempertahankan rumah tangganya itu. Tapi segalanya berubah di sore nan cerah bagi Yanti. Hatinya terasa terobati, namun tidak dengan Wanto. Dia berdiri sedih dengan apa yang baru saja diketahui. Tangannya sedikit gemetar memegang secari kertas yang berisikan hasil uji lab tersebut. Belum bisa dia menerima kenyataan bahwa dia merupakan seorang pria mandul. Kini dia juga harus menerima ucapan kasar Yanti yang penuh dengan hinaan. Mata para pasien seakan terpaku menatap ke arah Wanto. Tatapan mereka seperti kasihan terhadap Wanto yang hina itu. Peristiwa singgah di rumah sakit kala itu memang bukan awal pertengkaran mereka terjadi. Wanto sedari dulu tidak ingin berpisah dengan Yanti. Hanya saja wanita manapun yang tidak ingin dimadu hanya karena ingin mendapatkan keturunan. Terlebih lagi, bukanlah Yanti sebab akibat bahtera rumah tangga itu tidak dikaruniai tangis bayi yang sangat dinantikan. Walau semenjak saat itu mereka tidak lagi hidup dalam satu atap, namun secara hukum pengajuan perceraian tidak pernah dilakukan oleh Wanto. Ia setidaknya sebelum Teluh yang menyerang keluarga barunya menyerang, Teluh yang hampir mengantarkan dia masuk ke dalam liang lahat. Brrrr. Suara lembut terdengar dari bilik kamar mandi berukuran 2x2 meter. Seorang wanita menahan dingin seiring air yang mengalir membasahi tubuh mungilnya. Khusyuk dia membersihkan diri setelah seharian penuh beraktivitas. Tubuh mungil itu pun masih dipenuhi oleh busa sabun yang baru dikosokkannya, sembari sedikit bernyanyi sumbang yang pada kala itu Yanti asik dengan kegiatannya. Namun belum sepenuhnya tubuhnya bersih, samar suara ketukan pintu kosan mengagetkan aktivitasnya kala itu. Yanti, Yanti. Suara memanggil namanya kencang terdengar. Dimatikannya keran guna memastikan suara itu. Namun suara air yang sudah berhenti berjalan seirama dengan ketukan dan panggilan yang tidak lagi terdengar, yang membuat Yanti kian penasaran. Hatinya sedikit bimbang membayangkan maling yang mungkin masuk ke dalam kamar. Bergegas dia berlalu membalut tubuhnya, walau butiran busa tampak masih menempel di beberapa bagian tubuh.
Yanti sedikit mengeluarkan kepalanya dari bilik kamar mandi. Jantungnya semakin kencang berdebar tatkala pintu kamar sudah terbuka dengan lebar. Astaga, ucapnya spontan sembari berlari kecil memastikan tidak ada harta benda yang raib di kamar itu. Yanti sempat melihat keluar kamar, tidak ada seorang pun yang ada di depannya ataupun yang didapatinya. Pelan dia menutup pintu itu kembali dan teriak Yanti kaget tatkala ada sosok yang memeluk erat dirinya dari belakang. Teriakan Yanti langsung disambut tangan yang menutup mulutnya. Tangan itu erat memegang mulut Yanti agar berhenti berteriak. Sudah, jangan teriak Yan, ini aku Wanto, ucap sosok itu pelan di telinganya, sembari dia mulai melepaskan perlahan genggaman tangannya di tubuh Yanti. Kehadiran Wanto cukup membuat Yanti ketakutan. Terlebih untuk semua yang telah dilakukan dirinya kepada Wanto dan keluarganya. Selain itu, status mereka juga sudah resmi berpisah. Semenjak beberapa bulan lalu, Wanto mengajukan gugatan cerai pada dirinya. Ada perasaan buruk dalam benak Yanti, bahwasanya keadaan Wanto malam itu guna membalas perilaku Yanti pada dirinya. Yanti gugup menatap Wanto. Dia khawatir saat itu merupakan hari terakhir dia dapat menghirup udara di dunia. Belum lagi raut wajah Wanto yang terlihat tidak bersahaja, dengan rona kemerahan bau alkohol menyengat dari tubuh itu. Sesuatu yang tidak pernah sebelumnya didapati Yanti, mengingat seorang pria itu sangat jauh dari alkohol maupun hanya sebatang rokok. Mau apa lagi kamu kesini Mas? Ucap Yanti berkata ketus kepadanya. Wanto terdiam dan dia merasa bingung bagaimana harus menceritakan. Saat itu Wanto seperti menelan ludahnya sendiri, membuang wanita yang lama bersama dirinya hanya untuk satu wanita yang membuat dirinya kian berantakan. Dan diawali dengan air mata yang menetes di wajah, Wanto akhirnya memulai menumpahkan isi dalam hatinya. Lama dia bertutur kata menyampaikan keluh kesah dan niatan dirinya datang menjumpai Yanti. Yanti pun seperti terhenyak mendengar satu persatu cerita mantan suaminya tersebut. Dia merasa bahagia akan apa yang sekarang terjadi pada Wanto, hanya saja dia menggelengkan kepala. Napas panjang terhembus tatkala Wanto siap memberikan apapun yang dia mau. Iya, semua yang Yanti mau, asal Yanti mau membantu Wanto membalaskan sakit hati yang amat parah di jiwa. Yanti terdiam mendengar permohonan tersebut. Dia bimbang harus berdiri pada posisi mana, karena jujur dalam batinnya, semenjak surat cerai dan bagian yang menjadi haknya telah diberikan Wanto, Yanti sejatinya sudah menutup segala cerita akan apa yang pernah terjadi. Dia sudah tidak mau lagi mengetahui segala urusan yang terjadi di dalam hidup Wanto. Hanya saja di depan mata pada kala itu, Wanto menawarkan segala apa yang ada pada dirinya dengan pertukaran yang cukup mengerikan. Aku janji memberikan apapun yang kamu mau. Bantu aku membalas sakit hati ini. Aku ingin dia dan semua keluarganya mati dengan menyakitkan, ucap Wanto dengan penuh emosi. Lama percakapan itu terjadi hingga hampir di jam 10:30 malam. Wanto berpamitan pulang, entah apa jawaban Yanti kepadanya pada saat itu, hingga dia pergi dengan raut wajah yang kecewa. 1000 kilometer ke arah selatan, sedikit menjauh dari hiruk-pikuk ibu kota, seorang gadis kecil bermain ria dengan teman sejabat. Dia berlari ke sana kemari, seperti tidak mengenal sedikit pun arti dari kata lelah. Beberapa bulan berpisah dengan ibu kandungnya tidak membuat Lena bersedih. Walau sesekali keberadaan ibunya ditanya kepada ayahanda tercinta, namun kali itu Lena seperti menemukan kehidupan baru yang lebih diinginkannya. Lena berdiri di tepian jalan dusun yang tidak lebih dari 2 meter. Aktivitasnya berhenti. Tajam bocah itu menatap ke arah kendaraan roda 2 yang melaju dari arah depan. "Ye, ayo pulang!" teriaknya kegirangan sembari berlari kecil menuju ke arah motor tersebut. Darman, begitulah pria itu, kerap disapa warga sekitar,
sosok pria yang merupakan ayah kandung Lena dan juga mantan suami dari Rina. Sore itu wajahnya sedikit bersedih, namun tetap dia paksakan tersenyum di depan putri semata wayangnya. Malah dia sempat bermain sejenak, mengajak Lena turut serta berkendara di sekitaran rumah, guna menyenangkan hati putri kesayangannya. Usai membahagiakan putrinya dengan membelikan jajanan warung, dirinya bergegas masuk ke dalam rumah, namun langkah dirinya yang ingin masuk ke dalam kamar terhenti sejenak oleh pertanyaan ibunya di sore itu. "Bagaimana keadaan bapaknya Rina, nak?" tanya beliau kepada Darman. Darman menarik nafas lalu mengelahnya dengan panjang. Mulutnya tertutup rapat, bingung bagaimana cara untuk menjelaskan. Sebenarnya sudah 3 minggu ini ayahnya Rina sakit keras, dan hingga per sore tadi Darman yang datang menjenguk juga tidak mendapatkan informasi yang pasti perihal penyakit apa yang diderita oleh mantan mertuanya tersebut. Bentul-bentul kecil seperti bisul menghiasi tubuh mantan mertuanya, di mana setiap benjolan itu mengalir nanah berwarna hitam yang sangat bau busuk. Belum lagi wajah beliau terlihat menghitam seperti gosong, jelas Darman kepada ibunya. Lebih jauh lagi Darman menjelaskan kalau beliau juga sudah dibawa ke puskesmas dan sempat dirujuk ke rumah sakit dengan diagnosa terkena liver. Darman heran melihat keadaan ayahnya, si Rina ini. Karena ya saat menjenguk siang tadi dirinya seperti melihat penyakit itu seperti tidak lazim layaknya penyakit lainnya. "Maaf, penyakit kusta saja tidak sampai sebau ini," batinnya berkata. Sempat dia berpikir mungkin penyakit itu merupakan kiriman seseorang yang tidak senang akan sosok mantan bapak mertuanya. Hanya saja Darman enggan mengatakan apa lagi saat ini dia hanya sebatas mantan menantu. Penyakit yang dideritanya itu ataupun penyakit yang diderita pria itu sejatinya ya belum sampai di telinga Rina. Semenjak beberapa bulan lalu, sanak keluarga tidak mendapatkan sedikit pun kabar informasi. Terlebih tidak ada seorang pun yang pernah mengunjungi rumah Rina di Jakarta. Belum lagi pertikaian beberapa bulan lalu yang melibatkan Rina dengan warga lain, membuat beliau minim perhatian dan bantuan dari tetangga. Sebab itu pula lah sang adik terpaksa untuk menghubungi Darman. Darman menjadi satu-satunya tempat mengadu di saat ini. Setidaknya keberadaan Lena menjadi jalan penghubung bagi adiknya meminta bantuan untuk menolong ayahandanya, atau minimal mencari keberadaan Rina saat ini. Mulai dari sudut pandang pada kali ini, ya mulai dari sini sudut pandang Darman yang akan menceritakan ya teman-teman. Dan Darman sebagai aku. Hanya sebentar aku berada di rumahku. Ku antarkan niatan mencari Rina ke ibu kota pada kedua orang tuaku. Mereka hanya tertegun, tampak raut yang tidak merestui apa yang hendak aku lakukan. "Kamu yakin, Dar? Rina itu sudah punya kehidupan baru. Apa tidak lebih baik kamu tidak usah terlalu mencampuri apa yang terjadi di keluarga mereka saat ini?" ucap ayah memberikan petuah kepadaku. Perkataan itu aku telah matang-matang. Benar ucapan mereka, hanya saja masih ada ikatan yang tidak akan dapat terputus. Sekalipun kisah rumah tanggaku dan Rina sudah lama berlalu. Lena satu-satunya alasan itu, bagaimanapun ayah Rina merupakan kakek dari putri semata wayangku. Dan sampai kapanpun Rina akan tetap menjadi ibu dari Lena. Sedikit penjelasan yang kututurkan akhirnya dapat memberikan restu dari kedua orang tuaku. Hanya saja mereka berpesan kehadiranku ke sana hanya sebatas menginformasikan perihal penyakit yang diderita ayahnya. "Jangan sampai kamu malah mengganggu rumah tangga mereka," timbal ibu kepadaku. Dan sekitar jam 7 malam, selang berpamitan, kembali aku menuju ke rumah mantan mertuaku tersebut. Kedatanganku kembali ke sana kala itu hanya sekedar membawa persediaan makanan bagi mereka berdua. Bahwasanya yang tidak dapat bekerjanya beliau tentu saja mengganggu sendi perekonomian.
Belum lagi tidak ada kabar dari Rina dan si bungsu adiknya yang belum memiliki penghasilan karena masih duduk di bangku sekolah. Singkat ceritanya, aku tiba di rumah Rina, rumah yang sempat menjadi tempatku bernaung beberapa warsa lalu. Terngiang jelas satu kamar kosong yang ada di sana. Tempat pertama kali suara tangis Lena menggema di tengah tawa kebahagiaan kami menyambut kehadirannya. Aku tertawa mengingat itu. Dunia memang sungguh lucu. Kehangatan tetibanya sirna seiring Dewi Fortuna yang tidak lagi berpihak kepadaku. Ikatan antara aku dan keluarga ini harus berakhir dengan tragis. Masih membekas sedikit di hati kala aku terbayang perlakuan tidak mengenakan yang pernah mereka lakukan, dan roda memang berputar, di mana hari ini entah mengapa aku malah kembali hanya untuk menjadi manusia bodoh yang ikhlas membantu. Kala itu langit semakin gelap, aku menginap di sana sembari bernostalgia, dan aku lupa kapan terakhir kali hal itu terjadi. Mungkin sudah 4 atau 6 tahun yang lalu. Tidak ada yang berbeda selang kepergianku dari rumah ini. Kursi santai yang dulu aku belikan masih tertata rapi di teras rumah. Walau penampakannya sudah usang termakan usia, namun masih layak untuk diduduki. Aku bersantai di sana sembari menghisap sebatang rokok. Dalam hayalku berpikir, bagaimana aku harus mencari Rina tanpa alamat yang jelas. Hanya bermodalkan nama tempat dengan luas 10 km menjadi patokan. Belum lagi bila mana daerah itu ternyata bukan tempat tinggalnya. Apa iya satu demi satu komplek di sana harus aku kunjungi menanyakan nama Wanto atau Rina? Ya sudahlah, semoga saja ada jalan. Memikirkan itu terlalu lama hanya membuat pusing diri ini. Gumamku sendiri. Ku tarik sekali lagi rokok itu dalam-dalam. Ku hembuskan perlahan sebelum aku melemparkan puntung rokok tersebut ke arah depan. Dan dar! Ledakan keras terdengar dari dalam rumah. Sempat aku terdiam kaget mendengar dentuman itu sebelum langkahku kembali bergerak cepat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ku dapati atap kamar tempat di mana ayah mertua terbaring bolong. Di sisinya sudah ada adik ipar yang memegangi tangan beliau yang tampak gemetar. Mataku tajam menilik setiap sudut ruangan, hanya puingan atap yang berserakan di lantai. Tidak kutemui benda mencurigakan lainnya. Apakah hanya penyangga genteng rumah ini yang sudah usang sehingga genteng ini jatuh? Tanyaku dalam hati. Bapak, gak apa-apa dek? Gak ada yang luka kan? Khawatir gentengnya jatuh mengenai bapak, ucapku kepada dirinya. Mendengar perkataanku membuat dia kembali mengecek sekujur tubuh bapak. Hanya saja sulit baginya untuk membedakan karena semenjak beliau menderita penyakit aneh itu, tubuh ayahnya kerap mengalirkan darah dan lebam yang disertai nanah busuk. Entahlah Mas Dar, jawabnya bimbang padaku. Lama aku menemani mereka, sempat pula ku bersihkan puing itu sebelum rasa kantuk menggangguku. Terlebih besok aku harus berangkat ke Jakarta untuk mengabari Rina akan kondisi ayahnya. Setelah berpesan dengan adik ipar agar menemani bapak malam itu, langkahku beranjak menuju kamar yang dulu aku miliki. Namun belum jua sepenuhnya aku keluar dari kamar itu, kembali hal horor menerpa. Riuh suara bapak berteriak dengan hebat. Aku pun menoleh kembali kepadanya. Dia menggenggam erat tangan si bungsu, sembari matanya menatap diriku gugup, mulutnya mengerang histeris, seperti menahan rasa takut yang sangat mengerikan. Pak, ucapku, sembari berjalan mendekati dirinya. Namun langkahku yang semakin mendekat bukan membuat bapak mertua tenang. Raungannya semakin menjadi-jadi. Dia malah mencengkeram tangan anak bungsunya dengan sangat kuat, yang membuat mantan adik iparku itu juga ikut menjerit kesakitan. Sontak aku sedikit panik karena aku merasa menjadi sumber ketakutan beliau. Beberapa kali aku mencoba berinteraksi mendekat kepada beliau, malah membuat dirinya semakin histeris, yang malah membuat aku bergidik ngeri. Tatapan beliau tidak berhenti memelototi sedari tadi, sungguh membuat aku tidak nyaman berada di sana. Belum lagi perilakunya semakin aneh. Dia melempar memukul apa saja yang ada di dekatnya.
Bahkan anaknya sendiri juga tidak luput dari amukan. Kutarik dirinya secepat mungkin karena pria tua ini semakin meresahkan. Tangannya sedari tadi memukul wajah anak kandungnya. "Pergi, pergi, kalian dari rumahku pergi," teriaknya melanjutkan kisah mencekam malam itu. "Cari bantuan, Dik," pintaku segera dan dia berlari keluar guna meminta tolong pada tetangga sekitar. Kini tinggal aku dan beliau yang ada di rumah itu. Aku tetap berjaga di depan pintu kamar, tanpa berani mendekatkan jarak dengannya. Dan apa yang kulihat selanjutnya sungguh mengerikan dan hampir membuatku gila, bahkan mengurungkan niat untuk membantu keluarga itu. Beliau semakin kencang berteriak, "Pergi, pergi, jangan ganggu keluargaku," gumamnya sembari meronta-ronta terus-menerus. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Apa yang aku takuti akhirnya terjadi malam ini. Duk, duk. Suara benturan keras terdengar. Beliau menghantamkan kepalanya ke dinding rumah berkali-kali dengan sangat keras. Darah segar bercucuran terciprat memenuhi seluruh isi kamar. Kuberanikan diri ini untuk memegangi dirinya agar dia berhenti melakukan hal gila itu. Namun kala aku mendekat hantaman tangannya sudah cukup membuat aku jatuh terkapar. Dan kala aku terjatuh, dirinya kembali menghantamkan kepalanya. Bahkan tawanya pun kian kencang seakan menyukai hal itu. Tragedi brutal tanpa sensor di depan mata sudah tidak dapat dinalar dengan akal sehatku. Bukan ini bukan penyakit. Pasti ada hal goib yang sedang merundung rumah ini. Ini pasti teluh. Ucapku spontan melihat hal gila itu. Dan aku pun sudah tidak memiliki keberanian untuk mendekati dirinya. Dan tidak lama berselang barulah si bungsu tiba dengan beberapa warga. Raut wajah mereka terlihat mengerut keheranan melihat kelakuan bapak mertua. "Bapakmu kenapa ini, Dar?" tanya salah satu warga bernama Pak Kasim. "Nggak tahu, Pak, aku juga bingung," jawabku. Dengan dibantu beberapa warga, aku mencoba memegangi tubuh beliau agar tidak melanjutkan aksinya membenturkan kepalanya. Butuh 6 tenaga pria dewasa untuk menahan ronta perlawanan dari tubuh pria tua itu. Pak Kasim tampil sebagai sosok yang berjasa kala itu. Bermodalkan segelas air dan bacaan doa yang diminumkannya ke mulut beliau, akhirnya membuat mantan mertuaku seketika langsung terdiam dan tidak sadarkan diri. Namun masih ada pekerjaan lain yang menanti. Saking banyaknya darah mengalir dari kepala beliau, aku langsung berinisiatif menggotong tubuh itu. Langkah kami sigap membelah malam dengan hanya menggunakan sepeda motor guna menuju ke rumah sakit. Aku masih berharap pria tua itu dapat terselamatkan. Sekalipun benak di jiwa berkata bahwa dia sudah berpulang, sesamanya di rumah sakit beliau langsung mendapatkan penanganan khusus di UGD. Sementara aku dan 2 warga yang menemani duduk di ruang tunggu sembari menyemangati si bungsu agar kuat dengan apa yang belakangan ini terjadi pada keluarganya. Di sisi lain, aku semakin ragu untuk melanjutkan niatan baik untuk membantu keluarga Rina. Ada kekhawatiran teror mencekam yang baru terjadi. Bukan tidak mungkin juga menyasar kepadaku. Begitulah pikirku kala itu. Selang beberapa jam, kami dipanggil oleh dokter yang menangani beliau. Tidak banyak yang disampaikannya selain menyuruh kami agar banyak berdoa sehingga bapak dapat melewati masa kritisnya. Saat itu hanya tinggal aku dan si bungsu. Kedua warga yang sedari tadi menemani sudah pamit untuk pulang, mengingat kala itu sudah malam semakin larut. Berdua kami menjaga beliau di ruang ICU. Tampak tubuh rentan itu lengkap menggunakan alat medis dengan perban yang terbalut di kepalanya. "Dek, kamu jaga bapak di sini ya. Masalah biaya nanti Mas bantu. Mas mau pulang ke rumah dulu, ngambil perlengkapan buat kalian. Besok pagi Mas kesini lagi," ucapku. Belum sempat aku mengutarakan niatan mundur mencari Rina ke Jakarta, wajah polos memelas si bungsu membuatku iba. Aku bahkan tidak sampai pikir. Seorang laki-laki yang beranjak dewasa itu berlutut sembari memohon kepadaku. "Mas Dar, maaf keluarga kami sangat merepoti. Sekali lagi saya mohon maaf. Bantu untuk cari Mbak Rina ya," katanya memelas. Hanya hembusan nafas panjang dapat kulakukan.
berat hati ini terasa untuk ikut lebih jauh mencampuri sesuatu yang bukan urusanku. Iya, Mas coba bawa mbakmu pulang. Jelasku berusaha menenangkan dirinya, hanya saja sekalipun lisanku tegas berkata layaknya pria, namun dalam pikirku masih sedikit terusik dengan jawaban terpaksa yang baru saja terlontar dari mulut ini. Entahlah, aku tidak punya ataupun aku tidak dapat menjamin perkataan ini akan membawa dampak baik atau buruk lagi bagiku di kemudian hari nanti. Kutilik jam sudah menunjukkan 1:30 malam. Bergegas aku pergi meninggalkan mereka. Aku keluar dari kamar dengan kondisi si bungsu telah terlelap di lantai dengan beralaskan tikar tipis. Kututup pintu itu perlahan agar tidak mengusik mimpi indah mereka. Baru beberapa langkah aku pergi, langkah kaki dari arah belakang terdengar di keheningan. Suara nyaring dorongan pintu terdengar. Kubalikan badan melihat siapa sosok yang sepertinya masuk di ruang ICU itu. Samar terlihat perawakan wanita menggunakan baju dinas. Suster, tanyaku penasaran. Aku terdiam mematung sembari menatap pintu itu, guna menunggu suster itu keluar dari dalam sana. Kali ini ada sesuatu yang mau disampaikannya, baik itu perihal kesehatan bapak maupun masalah administrasi. Begitulah pikirku menerawang. 5 menit aku menanti sosok itu tidak kunjung keluar. Yang semakin membuat aku penasaran dan melangkahkan kembali ke kamar itu, kubuka pintu itu perlahan, terlihat si bungsu masih terlelap. Hanya saja kenapa gorden pasien menutupi ranjang? Apa bapak lagi diperiksa? Aku bergedik dan tidak berani melangkah masuk ke dalam. Samar terlihat di dinding pantulan bayang yang semakin membesar dengan perwujudan tidak lazim. Terdengar pula erangan kesakitan dari ranjang yang tertutup gorden itu. Suasana kian tidak nyaman bagiku. Kenapa si bungsu tidak terbangun untuk erangan sekejang itu? Dan akhirnya cerita pun bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Nah, terus nantikan kelanjutan ceritanya, karena ceritanya ternyata ini merupakan kelanjutan dari cerita yang kemarin ya teman-teman, yang teluh itu. Nah, untuk kalian yang sudah support, terima kasih untuk support kalian selama ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.